Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini. Amin. Walaupun cuaca di luar sana dingin, tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan. Amin. Baik, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita. Mari kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, besar kasih kesetiaan-Mu bagi setiap kami pagi hari ini. Kami bisa datang ke bait-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Layakan setiap kami ya Bapa. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami saat ini. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan hari ini. Dan bebaskan roh kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita lakukan pujian ini sama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan kami tinggikan Engkau. Oh Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakanlah Roh Kudus. Oh Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuat-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Naikkan dari awal pujian ini, katakan sama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakanlah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasa-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Mari jemaat Tuhan saja katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku
Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan.
dan percayamu. Kaulah yang besar Tuhan, Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak kuagungkan benar Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan atas seluruh bumi ini. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami tanpa intinya mengucap syukur Tuhan atas kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami boleh merasakan Kau melawat kami sehari ini. Kau menjamah setiap kami Bapa, Kau menguatkan setiap kami Allah Roh Kudus. Terima kasih. Kami habiskan ibadah kami saat ini dari awal hingga akhirnya, dan hanya Engkau saja Allah Roh Kudus yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Penuhi kami, penuhi ruangan ini, penuhi setiap anak-anak Tuhan, baik yang online maupun yang offline Bapa. Dan kami boleh pulang membawa berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang belum sampai di tempat ini, apapun halangan mereka, Engkau yang Maha Tahu yang Roh Kudus, Engkau yang menolong mereka, menguatkan mereka, mengingatkan mereka senantiasa untuk boleh rindu datang menghampiri bait kudus-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih anak Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu kami siap bersorak-sorai memuji Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita akan terus memuji dan meninggikan Dia. Kita mau berkata bahwa Yesus ajaib, Tuhan kita ajaib. Amin. Katakan sama-sama, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan besar ragaku. Yesus ajaib bagi. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib,
Tuhan. Ada mujizat-Mu karena Engkau ajaib. Amin. Kita akan terus memuji-muji nama Tuhan. Kita katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Angkat tanganku, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Sekali lagi, langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Oh, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Yesus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Nazarethku. Katakan haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami rindu selalu mengagungkan Engkau Bapa yang baik. Kami rindu selalu tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir saat ini di tengah-tengah kami ya Bapa. Kuasa-Mu yang memenuhi setiap kami. Suara layanan dan bayang Papa. Mari katakan sama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman, dan sembuhkan
Shalom.
kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami di tanggal 11 Januari ini menjadi duka, menjadi persembahan kami yang hidup dari hati kami yang paling dalam, Abah. Biar Tuhan dimuliakan, Bapa diagung-agungkan di dalam nama Yesus. Saat ini Roh Kudus bekerja. Kami siap. Kami siap bekerja. Bekerja. Berkaryalah saat ini. Baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di wilayah ini, baik saudara-saudara kami yang dari nonton di YouTube. Berkaryalah Roh Kudus atas kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Nyatakan kuasa-Mu. Kami tarik roh mereka untuk mereka percaya dan mengaku kepada Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bersyukur di pagi hari ini karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Semua menjadi baik di dalam kehidupan kita. Semua menjadi indah. Semua menjadi penuh sukacita di dalam kehidupan kita. Hari ini minggu kedua di tahun 2006, kita sudah melihat betapa hebat, betapa dahsyat dari Tuhan atas kehidupan kita. Biarlah hari ini menjadi hari penuh sukacita. Kita percaya karena anugerah yang Tuhan sediakan itu tidak pernah berkurang dan tidak pernah hilang dalam kehidupan orang yang percaya. Amin. Hari ini mari kita mulai belajar tentang pemberitaan firman hari ini. Biarlah hari ini kita buka hati kita buka logika berpikir kita bahwa Tuhan itu sungguh hebat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan kami mengucap syukur. Karena Tuhan baik. Haleluya. Coba kita baca di dalam Yeremia 42. Yeremia 42 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku ini huruf besar, berarti Tuhan yang berkata di situ. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa
bangsa. Haleluya. Firman Tuhan hari ini di dalam Yesaya berkata, Tuhan berfirman, Tuhan telah memanggil saya dan saudara untuk maksud penyelamatan. Kenapa enggak orang lain yang dipanggil? Kan banyak orang. Tapi di sini Tuhan berpihak kepada saudara dan saya, maka bersyukurlah kita pagi hari ini karena Tuhan memanggil saya dan saudara untuk tujuan keselamatan. Keselamatan apa? Itulah keselamatan surga yang kekal. Itulah keselamatan yang sesudah kita di bumi, Tuhan sediakan surga yang mulia. Tuhan telah memanggil, Tuhan telah memegang, Tuhan telah membentuk. Pertama memanggil, kedua memegang, ketiga apa? Membentuk. Arti membentuk, maksud membentuk di sini adalah membuat sesuatu yang tadinya kurang baik menjadi semakin baik. Itulah membentuk. Dalam bentuk pemrosesan, segala sesuatunya sulit. Tapi di atasnya Tuhan memegang tangan. Tuhan memanggil untuk saya dan saudara dibentuk seperti yang Tuhan mau. Oh. Tuhan memanggil, Tuhan memegang tangan kehidupan saudara dan saya, dan Tuhan membentuk menjadi perjanjian bagi umat manusia. Jadi jangan pernah sepelekan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara-saudara. Jangan pernah anggap enteng. Karena kenapa? Karena untuk memanggil, untuk memegang tangan, untuk membentuk segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik, perlu proses. Pertobatan adalah suatu proses. Maka daripada itu, untuk apa kita dibentuk? Untuk apa saudara dipanggil? Dituntun tangannya untuk masuk ke gereja, untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi jemaat Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi perjanjian bagi saudara-saudara umat manusia yang belum mengenal Kristus. Amin. Siapapun kita saat ini, berarti kita bertanggung jawab kepada, ada bagian-bagian saya, ada bagian-bagian saudara, baik teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di YouTube. Ada bagian kita untuk melakukan, untuk membuat, untuk menjadikan saudara-saudara kita yang belum mengenal Kristus menjadi mengenal Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara memanggil mereka. Karena kita sudah dipanggil, maka kita juga wajib memanggil mereka. Kita wajib memegang tangan mereka, menuntun tangan mereka. Ayo saudaraku. Menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang bagi bangsa-bangsa.
Itulah tujuan Tuhan yang sesungguhnya di tahun 2026 ini. Perikop firman Tuhan 2026 tahun penuaian berkat terobosan. 2026 tahun penuaian berkat dan terobosan. Jadi ada sesuatu. Kenapa kita dipanggil Tuhan? Untuk apa saya dipanggil Tuhan? Untuk apa saya Tuhan pegang tangan saya? Untuk apa Tuhan proses saya? Untuk apa? Untuk menjadi terang bagi saudara-saudara saya, umat manusia. Itu tujuan mulia Tuhan. Untuk kita bisa memberitakan, untuk bisa kita menyatakan bahwa Tuhanku itu seperti ini loh. Yesus itu seperti ini loh. Roh Kudus itu seperti ini loh. Untuk itulah saudara dan saya dipanggil. Untuk itulah saudara, Tuhan pegang tangannya sampai ke tempat ini, dimanapun berada saudara-saudara. Dan untuk itu juga lah Tuhan membentuk. Untuk itu juga lah saudara, Tuhan bentuk supaya menjadi terang di tengah-tengah umat manusia. Kalau perikop kita tahun 2026 tahun penuaian berkat dan terobosan, maka ini kan satu terobosan Tuhan buat. Tuhan panggil, Tuhan pegang, Tuhan membentuk untuk kita bisa melakukan bagian kita, untuk kita bisa mengatakan kepada saudara-saudara kita di luar sana, untuk mereka mengenal Kristus Yesus. Jadi hari ini saya rindu, biarlah di tanggal 11 Januari 2026 ini penuaian mulai terjadi. Penuaian berkat mulai terjadi. Terobosan mulai terjadi. Terobosan itu datangnya dari Tuhan. Tapi ada bagian kita. Karena kita sudah dipanggil, kita Tuhan pegang tangan kita untuk menjadi masuk ke gerejanya Tuhan. Dan Tuhan memproses kita, membentuk kita untuk menjadi orang kepercayaan Tuhan. Jadilah saudara-saudara dan saya menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Supaya apa? Ya kalau nggak dipercaya ya nggak mungkin bisa kita panggil orang dia datang. Tidak mungkin. Jadi kita harus dipercayai Tuhan dulu untuk kita bisa memanggil orang. Amin. Kita harus dipercaya dulu. Dipercaya oleh siapa? Dipercaya Tuhan dan dipercaya manusia. Kalau omongan kita tidak sesuai dengan omongan firman, ya orang nggak percaya. Ya orang akan menjadi biasa-biasa saja. Tapi kalau Tuhan percaya dan manusia percaya, maka penuaian pasti terjadi. Amin. Untuk itu mulailah. Jadikan firman ini menjadi renungan atas kehidupan kita. Jadikan firman ini menjadi pembawa penuaian, pembawa berkat, pembawa terobosan bagi pelayanan kita. Coba kita baca di dalam Mazmur 126. Mazmur 126 ayatnya yang 5. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai
sambil membawa berkas-berkasnya. Ini kan bagian kita. Ini yang harus kita lakukan di dalam tahun penuaian ini, ya seperti ini, menuai. Menabur. Kita harus menabur dulu. Menabur apa? Apa yang bisa kita tabur kepada Tuhan supaya Tuhan percaya? Kalau nggak ada yang kita tabur, bagaimana Tuhan bisa percaya kepada saya dan saudara? Artinya di sini adalah Tuhan ingin kita menjadi lebih daripada saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Kristus. Ya kalau karakter kita sama dengan orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Kristus, bagaimana mungkin dia percaya kepada Kristus? Itu kan tanda tanya besar. Tidak akan mungkin. Tapi kita sudah dipilih, kita sudah Tuhan pegang tangan kita untuk masuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, untuk diproses, untuk dibentuk menjadi pembawa kabar baik bagi saudara-saudara kita di luar sana. Jadi, maka hari ini coba renungkan firman ini. Kalau begitu Tuhan, berarti ada yang Tuhan mau atas kehidupanku. Ya, amin. Kalau begitu Tuhan, berikan aku kekuatan, mampukan aku, percayai aku Tuhan untuk aku bisa membawa, untuk bisa aku memberitakan firman kepada saudara-saudaraku yang tidak mengenal Engkau. Amin. Di Mazmur 5 ini, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata kan sama dengan kembali kepada Yesaya ayat 6 tadi. Proses. Kalau namanya proses, tidak ada tidak mencucurkan air mata. Tidak ada persoalan yang gampang, itu sepele, itu tidak ada. Karena segala sesuatunya di dalam pembentukan, di dalam pemrosesan, ada tangisan, ada duka cita, ada kepahitan, ada sakit hati, ada. Tapi jangan pernah di dalam pemrosesan kita bertanya kepada Tuhan, adakah Engkau Tuhan? Itu tidak baik. Itu berarti kita tidak percaya kepada iman kekristenan. Ada iman rasuli orang Kristen. Aku percaya kepada Yesus. Itu iman rasuli. Kalau kita tanya Tuhan kok selalu terus begini, berarti kita tidak percaya kepada Kristus. Percayalah, untuk kita bisa menjadi, kita harus dipanggil. Sesudah dipanggil, dituntun. Sesudah dituntun, masuk ke dalam kerajaan surga. Sesudah Tuhan percaya, kita diproses di dalam kehidupan hari lepas hari. Untuk apa? Karena orang yang menabur dengan cucuran air mata akan ini berarti belum tentu sekarang, belum tentu besok, belum tentu lusa, belum tentu tahun ini, belum tentu akan. Di situ letaknya, akan ini tergantung kita merespon panggilan itu, tergantung kita merespon tuntunan itu, tergantung merespon pemrosesan itu. Kalau kita respon, maka di bawahnya akan menuai sorak-sorai. Respon kita yang membuat kita bisa berhasil, apa tidak, saudara-saudara?
Kalau dunia berkata sekarang ini ada apa? Ada attitude ya. Pintar pun kau, hebat pun, kaya pun kau, kalau nggak ada attitude-mu, nggak ada artinya. Attitude itu apa? Kelakuan, perbuatan. Kembali lagi, kalau kita tidak melebihi saudara-saudara kita yang ada di seberang sana, bagaimana orang itu percaya kepada kita? Amin. Haleluya. Jadi marilah di dalam kita diproses untuk masuk ke dalam panggilan Tuhan. Di situ ada mencucurkan air mata. Di situ ada kesakitan. Di situ ada penderitaan. Tapi kalau kita lalui itu semua bersama-sama dengan kekuatan Roh Kudus, maka akan menuai bersorak-sorai. Ayat yang ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis, berarti maju ini adalah tidak pernah memperkatakan sesuatu yang tidak baik kepada orang, tidak pernah menyangkal iman percaya kita kepada Kristus. Maka sambil menabur benih, arti menabur benih ini adalah kalau kita datang ke gereja, itu kan menabur benih. Kalau kita mau beribadah, itu menabur benih namanya. Kalau kita berjalan untuk ke satu tempat, untuk memberitakan firman, untuk mengatakan kepada orang, itu menabur benih. Kapan tumbuh? Itu terserah Tuhan. Itu bukan urusan kita. Bagian kita adalah menabur. Memberi apa? Melangkahkan kaki, itu sudah memberi, sudah menabur. Menabur di mana? Di ladangnya Tuhan. Sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai. Kenapa Tuhan bilang di sini pasti pulang dengan sorak-sorai? Karena kita sudah memberitakan kabar sukacita kepada orang. Coba kalau kita ke tempat orang kita bikin marah-marah, sukacita enggak? Malah stres. Wah, aku dulu gitu. Tapi sesudah berubah, sambil menabur benih, menangis. Di dalam sesudah menangis ada sukacita. Karena kenapa? Roh diperbaharui, pola pikir diperbaharui, perbuatan perbaharui. Itulah arti menabur. Menabur pasti menuai. Itu hukum Allah. Orang yang menabur padi pasti menuai padi. Orang yang mau melayani Tuhan pasti membawa jiwa-jiwa. Bagian saya ada, bagian saudara-saudara semua ada. Kita punya tupoksi masing-masing, kata orang hukum. Tupoksi saya apa? Tupoksi saudara-saudara apa? Bagian itu namanya. Bagian saudara-saudara apa? Tanya Tuhan supaya Tuhan berikan, supaya Tuhan mampukan saudara untuk menjalankan tupoksi saudara dan saya. Arti menuai, membawa berkas-berkas pulang dengan bersorak-sorai. Kita baca Yeremia Yeremia 29 ayat 11. Tadi kan kita sudah dipanggil, kan sudah dituntun, sudah diproses. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai saya dan saudara. Tuhan kenapa dipanggil?
Kenapa dituntun? Kenapa diproses? Karena ada sesuatu yang mau Tuhan lakukan atas hidupku dan hidup saudara. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, pada Tuhan, mengenai saya dan saudara. Haleluya. Tuhan sudah tahu, makanya dipanggil, makanya diproses, makanya dituntut, makanya menuai, makanya menabur dulu baru menuai. Terus demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Mengikut Yesus tanpa ada damai sejahtera sia-sia. Ke gereja kita tiap minggu, ke gereja ada persekutuan kita tiap hari, tapi nggak pernah ada damai sejahtera. Itu bohong namanya. Kita datang kepada Tuhan yang penuh damai sejahtera, maka damai sejahtera yang penuh itu daripada Tuhan mengalir atas kehidupan kita, dan kita transferkan itu kepada saudara-saudara kita. Yaitu rancangan damai sejahtera dengan bukan rancangan kecelakaan. Wah, rancangan yang Tuhan tetapkan atas kehidupan saya dan saudara sesudah dipanggil, sesudah dituntun, sesudah diproses. Rancangan damai sejahtera. Arti di situ adalah rancangan penuh sukacita. Karena sudah menuai, maka menabur. Terpujilah Tuhan. Untuk memberitakan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Termulialah Tuhan pagi hari menjelang siang hari ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan satu. Bagaimana cara menuai? Cara menuai kita dipanggil dulu. Cara dipanggil, cara Tuhan memegang tangan kita, cara Tuhan memproses kita, dan kita memasuki alurnya Tuhan. Di dalam Mazmur tadi dia berkata, sesudah kita dipanggil, diproses, ditetapkan, maka kita menuai, menabur. Sesudah menabur, menuai. Semua ada waktunya. Bukan waktu saya dan saudara, bukan. Semua waktunya Tuhan. Kapan kita menuai? Kapan kita menabur, kapan kita menuai, itu terserah Tuhan. Bagian kita lakukan. Setiap saat kita harus menabur. Dan pada waktunya Tuhan, kita akan menuai dan membawa berkas kita. Artinya di situ adalah semua apa yang kita lakukan tergantung dan kehendak Tuhan. Kapan waktunya Tuhan? Di mana waktunya Tuhan? Apa? Di mana? Seluruhnya kehendak Tuhan. Untuk itu kita baca di dalam satu ayat lagi, itu Wahyu. Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 8. Wahyu 3 ayat 8. Dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah. Ya.
Aku tahu segala pekerjaanmu, kata Tuhan. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Terus, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau telah menyangkal namaku. Sekali lagi, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yaitu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal namaku. Amin. Tuhan sudah berikan kunci penuaian. Tuhan sudah berikan kunci berkat. Tuhan sudah berikan kunci keberhasilan. Tuhan sudah berikan kunci terobosan. Asal kita tidak, kembali lagi, asal kita tidak menyangkal nama Tuhan, asal kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ayat yang terakhir di Wahyu 3 ini, dia berkata begini: siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Terpujilah Tuhan pagi hari ini. Kalau firman ini sudah kita dengar, jadikan ini menjadi satu pacuan. Jadikan ini menjadi satu kesatuan untuk bisa kita menyatakan tahun ini adalah tahun penuaian. Penuaian tadi kita sudah tahu, menuai harus menabur. Sesudah menabur, kita membawa berkas-berkas untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan di dalam Wahyu, Tuhan sudah membuka pintu. Artinya, kalau kita sudah dipanggil, kalau kita sudah tangan kita dipegang, tangan kita dituntun, kalau kita sudah diproses, maka Tuhan pasti membuka pintu. Pintu apa? Pintu keselamatan, pintu penuaian, pintu berkat, pintu terobosan. Itu semua milik Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa melakukannya. Tapi Tuhan sudah sediakan bagi orang yang tidak menyangkal nama Yesus. Haleluya. Biarlah pagi hari ini firman ini menjadi kekuatan kita. Jangan kita lihat keadaan kita saat ini, tapi percayalah Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memproses. Segala sesuatunya kita serahkan kepada Bapa. Soal penuaian, soal berkat, soal terobosan, hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Yang penting bagian kita di dalam pemazmur tadi berkata, harus kita menabur. Sesudah menabur baru bisa menuai. Kalau tidak menabur, tidak akan pernah bisa menuai. Arti menabur adalah memberikan sesuatu kepada Tuhan, dan arti menuai adalah kita menerima berkat-berkat penuaian, berkat-berkat terobosan, berkat-berkat jasmani yang Tuhan sediakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang Kau perdengarkan bagi kami pada saat ini Tuhan. Bila setiap kami Tuhan belajar hari lepas hari mengatakan setiap firman Tuhan dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kami, Tuhan kami senantiasa setia Tuhan dalam segala hal mengandalkan
mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami Tuhan. Kau terus pakai beliau sebagai alat kemuliaan-Mu bagi pelayanan di tempat ini Bapa. Janji-janji firman-Mu digenapi dalam kehidupan beliau. Berikan kekuatan dan kesehatan senantiasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagimu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi hari ini. Berkati dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan, dalam usaha, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Engkau Tuhan yang mempunyai berhasil di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita menaikkan pujian kita. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu lewat lemah, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat hati. Bapa kerja mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, pelihara kami Bapa. Dan barusan juga kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bila firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami mampu melakukannya karena kekuatan yang daripada Tuhan. Bapa, kami berdoa hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai dia terus Bapa, berikan dia hikmat malibat, pengertian, pewahyuan kepadanya Bapa, dimanapun dia berada Tuhan memberkati. Berkati juga keluarganya, istri, anak, cucu, mantu yang berkati Bapa. Bila apa yang dilakukan keluarga ini Bapa Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Bapa, kami juga bawa bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia Bapa. Kami berdoa khususnya untuk pemerintahan kami, dari Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD sampai tingkat RT. Bapak, kami berdoa, berikan mereka roh takut dalam menjalankan roda pemerintahan yang dipercayakan kepada mereka Bapak. Hati yang jujur, hati yang tulus Bapak, mengutamakan kepentingan negara, rakyat daripada kepentingan pribadi. Kami berdoa Tuhan sanggup merubahkan, sanggup melepaskan itu kepada pemimpin kami Bapak. Ubahkan hati mereka Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Bapak, berkati seluruh pemimpin-pemimpin di Indonesia Bapak, dengan berkat yang daripadamu, dengan cara yang daripadamu. Begitu juga Bapak, kami berdoa khususnya untuk kota Depok Bapak. Kami berdoa dalam nama Yesus, baik gubernur, wali kota, semua sampai rakyatnya Tuhan. Beri juga pemimpin kami ini takut akan Tuhan. Mereka melaksanakan tugas mereka dengan jujur Tuhan. Rubah hati mereka Bapak. Hanya Tuhan yang mampu merubah mereka. Biar ada perubahan di negeri kami, ada perubahan di daerah kami Bapak. Kami lepaskan berkat buat kota kami. Kami lepaskan berkat untuk bangsa dan negara kami. Dan satu hal kami berdoa Bapak, Tuhan,
Tuhan yang punya kendali daripada Indonesia. Indonesia ada di dalam tanganmu, ada dalam kuasamu. Kami berdoa Bapak, dalam tahun ini juga perekonomian Indonesia Tuhan yang pegang. Kami percaya bahwa Tuhan yang pegang pasti aman dalam nama Yesus. Begitu juga Bapak, kami bawa Tuhan bangsa Israel di mana berada umatmu, umat pilihanmu Bapak. Mari buka hati mereka Bapak untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka secara pribadi. Tuhan dengan caramu sendiri. Biarlah kami berdoa biar seluruh umat Israel kepunyaanmu kembali kepadamu, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur juga untuk persembahan yang telah diberikan anak-anakmu Bapak. Mari berkati 100 kali lipat ganda untuk pemulihan nama Tuhan. Ini ucapan syukur kami pada siang hari ini Bapak. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau layak terima pujian, Kau layak terima pujian, Kau layak diagungkan, Yesus Raja di atas segala raja. Mari dan semuanya bangkit berdiri. Kau layak, Kau layak terima pujian, Kau layak terima pujian, Kau layak kuagungkan, Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kita bangkit bersama-sama. Arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Bawalah pulang berkat, sukacita, damai, sejahtera yang daripada sorga ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan Amin. 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 Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan update ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati.